setiamu begitu luar biasa, kasih setiamu begitu lembut Tuhan, yang menjaga setiap kami boleh ada hingga pada sampai detik hari ini. Engkau benar-benar baik Bapa Surgawi. Jikalau pujian penyembahan telah dan sudah kami berikan kepadamu, biarlah semuanya itu boleh naik ke tatamu yang kudus, menyenangkan hatimu senantiasa ya Bapa. Dan hari ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan isi hatimu. Damaikan seluruh hati kami, diamkan seluruh kata hati kami Tuhan, supaya kami benar-benar duduk diam di kakimu yang kudus, seperti Maria yang duduk mendengarkan apa yang rindu Engkau sampaikan. Maka hari ini Tuhan, kami duduk di tatamu yang kudus, kami rindu mendengarkan isi hatimu Tuhan. Telinga kami pasang, hati kami siapkan. Berbicaralah kepada setiap kami Bapa. Pribadi hamba yang telah dan sudah Kau tetapkan untuk menyampaikan isi hatimu di tempat ini. Hamba menyerahkan kehidupan hamba pribadi ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus hamba dengan darah-Mu yang kudus, sembunyikan di belakang salib-Mu, supaya apa yang keluar dari lidah, bibir, mulut hamba ini bukan oleh karena pengertian manusia, tetapi semua itu dari Roh Kudus senantiasa, sehingga yang diagungkan bukan manusia, tetapi Allah sendiri yang akan diagungkan. Terima kasih Bapa, hamba merendahkan diri di hadapan Engkau. Berbicara kepada setiap umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Nama Tuhan. Silakan duduk, saudara. Shalom. Halo. Saya bersyukur jika pada kesempatan pagi yang indah menjelang siang ini ya, kembali saya boleh dipercaya oleh hambanya Bapak Gembala untuk menyampaikan isi hati Bapa pada setiap kita tempat ini. Bapak Saudara, kita bersyukur bahwa kita pada hari ini sudah masuk pada minggu yang kedua. Ya, masuk pada minggu yang kedua di bulan Maret ya, ini belum diganti. Pada bulan Maret tahun 2025, kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Amin, Bapak Saudara. Walaupun di tengah-tengah badai kehidupan yang ada, Tuhan boleh mengizinkan pada setiap kita umat-umatnya atau anak-anaknya mengalami suatu permasalahan sebagai bentuk ujian daripada iman. Nah, ujian daripada iman ini Bapak Saudara bukan disebabkan oleh karena keterobohan kita, tapi kerinduan Tuhan untuk membuat Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk menjadi lebih dewasa lagi. Amin ya. Sebab dengan ujian itulah Allah rindu Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk mengalami satu yang namanya kekuatan di dalam iman. Dengan ujian itu pula lah Tuhan
Bapak Ibu Saudara dan saya boleh dimurnikan seperti emas yang murni. Amin ya. Disitulah kerinduan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, tidak lepas daripada semuanya itu, hamba Tuhan pun juga mengalami ujian-ujian yang sama. Di tengah-tengah kehidupan di masa ini, khususnya tahun 2025, saya pribadi juga mengalami satu ujian. Yang saya rasa ujian ini ya, ditujukan kepada bukan cuma keluarga kami, tapi keluarga besar kami. Tapi di tengah-tengah ujian itu, saya menguatkan kepada setiap keluarga kami yang ada bahwa Tuhan ingin sedang berperkara dengan kehidupan keluarga ini. Saya katakan, Tuhan ingin membuat keluarga ini benar-benar menjadi suatu emas yang murni di hadapannya. Dibentuk, dipulihkan, bahkan lebih lagi untuk menjadi lebih dewasa di dalam iman. Nah, ini saya sampaikan pada orang tua saya, pada kakak saya, adik-adik saya. Saya katakan, mari tetap kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang terjadi tahun 2025. Itu adalah bentuk daripada sebuah ujian, khususnya bagi kami dalam keluarga kami. Untuk satu ujian, saya tetap dikuatkan oleh istri saya tetap dikuatkan. Nah ini luar biasanya, saudara, ketika kita mendapatkan pendamping yang daripada Tuhan. Artinya dia benar-benar adalah sebagai seorang penolong. Amin ya. Ketika kita merasa bahwa kita sudah disudutkan oleh masalah, kita disudutkan dengan yang namanya problem dalam kehidupan kita, tapi istri kita menguatkan kita, sudahlah, ini mungkin sudah menjadi rencana Tuhan. Dengan keadaan seperti ini, Tuhan mungkin rindu untuk kita lebih seperti ini. Itu, saudara. Terus dikatakan bahwa mungkin ketika ini harus berada di sini, gitu, saudara. Itu adalah rencana Tuhan, karena memang Tuhan menghendaki itu. Dan saya dikuatkan. Amin. Nah ini kehidupan suami istri itu harus seperti itu. Harus saling menguatkan satu sama lain. Jika suaminya berada dalam satu permasalahan, mungkin di dalam pekerjaan ketika dia pulang terus kelihatan lesu, letih, istri ini harus tanggap, segera tahu apa yang terjadi pada suami saya. Nah ini, lalu ketika waktu sudah mulai enak, itu kasih minum, air putih, makan dan sebagainya, diajak ngobrol. Nah pasti suami itu akan bercerita. Demikian juga istri. Ketika dia mengalami, istri saya kalau mengalami apa gitu di pekerjaannya selalu cerita. Gini, itu menjadi bahan doa kami. Ya, itu adalah kehidupan suami istri di tengah-tengah ujian dalam kehidupan imannya. Amin ya. Dengan ujian itulah kita akan tahu. Coba buka Yakobus pasal yang pertama. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saudara, saya ingin menyampaikan ini. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Oke, tampil, saya akan bacakan. Yakobus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu apa? Menghasilkan ketekunan. Jadi Tuhan rindu Bapak Ibu Saudara dan saya di tahun 2025 ini, di tengah-tengah besar kita yang adalah kasih itu, Bapak Ibu Saudara diharapkan oleh Tuhan untuk memiliki yang namanya ketekunan, untuk kita dapat naik level lagi kepada level yang lebih tinggi. Amin. Berhasil dalam setiap kehidupannya. Jadi hamba-hamba Tuhan di tempat ini senantiasa berdoa supaya umat Tuhan di GPD Kanaan ini benar-benar berhasil dalam kehidupannya. Secara finansial, terlebih lagi di dalam iman dan rohaninya. Amin. Seperti nama gerejanya, Kanaan. Suatu negeri yang penuh dengan susu dan madu, berlimpah-limpah. Bukan hanya berkat secara jasmani, tetapi juga secara rohani itu juga mengikuti. Amin. Terlebih dekat rohani itu ada bersama dengan kita. Karena perjalanan bangsa Israel ketika mereka meninggalkan Mesir untuk menuju kepada Kanaan itu ada penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa. Rohani mereka
luar biasa. 40 tahun lamanya mereka berputar-putar di padang gurun itu untuk ditempah imannya dengan begitu rupa, untuk menuju pada satu negeri yang dinamakan dengan negeri Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madunya. Artinya apa di sini? Artinya iman kita, kerohanian kita, ini yang harus kita kerjakan dulu. Amin. Dengan penyertaan Tuhan supaya kita nantinya berkat-berkat yang namanya berkat jasmani itu nanti akan menyusul. Amin. Maka sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Keturunan. Nah, ini yang namanya ujian. Beda lagi dengan pencobaan. Nah, kadang-kadang kan ada anak Tuhan mengatakan, waduh, Tuhan aku dicoba sedemikian rupa, Tuhan aku gak kuat. Nah, pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai umatnya. Yang mencobai umatnya siapa? Diri kita sendiri, pemikiran-pemikiran kita sendiri yang pernah saya sampaikan minggu lalu itu. Karena keinginan kita yang melebihi daripada kapasitas kita, sehingga akhirnya itu menimbulkan yang namanya apa? Cobaan. Coba kita buka yuk, Yakobus lagi. Yakobus pasal yang pertama, tetap ayat yang ke-14. Dicoba, ayat yang ke-14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh siapa? Keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikir olehnya. Ini yang namanya dicoba dengan dirinya sendiri. Tapi ujian itu memang datang dari Bapa. Contohnya gimana, Pak? Contoh nih ya, contoh kasus mungkin di tengah-tengah kehidupan kita. Kita punya anak, ya kan? Terus anak kita itu memang sudah waktunya lah dia punya kendaraan, karena untuk sekolah dan sebagainya, usianya sudah mencukupi, waktunya untuk SIM dan sebagainya sudah ada. Tapi anak ini tiba-tiba punya keinginan untuk ngegas motornya tuh gadget istilah trek-trekan gitu. Itu ini motor baru anaknya ya. Nah, dia coba itu motornya kan, dicoba, lalu dia ugal-ugalan di jalan, lalu nabrak breng gitu ya. Kalau namanya sih jangan ngejar tempat ini. Ini hanya sebagai contoh aja. Ya. Nabrak, anaknya masuk rumah sakit. Ya. Anaknya mungkin kakinya itu kesleo atau bagaimana. Nah itu bukan aku larinya ngomong, waktu aku dicoba itu ada demikian, ini pencobaan yang luar biasa. Itu oleh karena perbuatan anak itu sendiri. Nah nanti masuk di dalam ujian orang tuanya. Orang tuanya ini baru ujian kita. Ujian orang tuanya. Aku diuji seperti ini, supaya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lalu memberikan firman Tuhan, pengertian kepada anaknya dengan baik. Ini baru yang namanya ujian. Jadi perlu membedakan ujian dan cobaan. Amin ya. Disinilah. Oke. Dari semuanya itu, saudara, saya akan masuk dalam tema besar. Bahwa tahun ini kita masuk dalam tema besar kasih. Saya tahu bahwa iblis tidak ingin bahwa kita menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya sudah bersepakat dengan nomor 4 ini, bahwa gembala juga, bahwa kita akan masuk dalam tema besar ini, yaitu kasih. Walaupun iblis berusaha menjatuhkan kami sedemikian rupa, tetapi kami akan terus bertahan. Karena memang inilah tempat di mana kami masuk dalam medan perang. Amin. Inilah peperangan rohani kami. Dan kami harus siap untuk itu. Kami harus siap untuk menghadapi ini semua supaya umat Tuhan tempat ini benar-benar diberkati di dalamnya. Amin. Ya, kita akan masih ya. Baik, saudara. Dalam setiap kehidupan anak Kristen, Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya, Tuhan rindu bahwa kehidupan kita itu memancarkan kasih setia. Bahwa rindu Bapak Ibu Saudara dan saya itu memiliki kasih dalam kehidupan, sehingga itu boleh terpancar kepada setiap orang-orang di sekeliling kita. Kasih itu adalah dasar daripada segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Kenapa kasih itu adalah dasar? Karena sesungguhnya kehidupan manusia di dalam dunia ini, pada waktu penciptaan awal kali manusia diciptakan, Allah rindu supaya manusia itu mengalami namanya kasih Allah. Maka Allah menciptakan manusia itu. Nah, sebelum Allah menciptakan manusia, yang pernah sempat disinggung oleh banyak orang gembala, Allah menciptakan alam semesta beserta dengan istrinya.
Supaya ketika alam semesta beserta dengan isinya itu diciptakan, lalu Allah menempatkan manusia di alam itu untuk mengusahakannya. Amin. Jadi alam semesta beserta dengan isinya diciptakan untuk apa? Untuk manusia. Sama seperti kita ketika kita mau beli ikan. Sebelum kita beli ikan itu apa yang kita siapkan? Akuariumnya dulu. Semuanya kita siapkan, batu-batuannya kita siapkan, mainannya kita siapkan, terus oksigennya kita siapkan, semuanya kita siapkan. Supaya apa? Supaya ikan ini dapat hidup dengan luar biasa di dalam akuarium. Amin. Sama seperti Bapak Ibu Saudara. Karena Allah itu penuh dengan kasih, Allah itu penuh dengan kasih, Allah rindu. Bapak Ibu Saudara dan saya itu mengalami kasihnya yang begitu luar biasa. Maka firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama itu ayat yang ke-27. Coba kita buka. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27. Ini penciptaannya manusia. Saya bacakan sini aja ya. Maka Allah menciptakan manusia itu apa? Menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Selanjutnya Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyak dan penuhilah bumi, dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan binatang yang merayap di bumi. Luar biasa. Allah menyediakan seluruh alam semesta beserta dengan isinya itu untuk diberikan kepada manusia. Dan manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Artinya apa? Bahwa manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah supaya manusia dapat memancarkan kasih Allah. Karena manusia itu serupa dan segambar dengan Allah, maka kita harus tahu bahwa sifat dasar daripada Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes, kita lihat dulu. 1 Yohanes 4 ayat yang 8. Masih buat dari sini aja. 1 Yohanes 4 ayat yang 8. Kita akan lihat ini dulu. Ini kata pengantarnya supaya kita ngerti apa sih maksudnya Tuhan itu. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan siapa? Allah. Maka sifat kasih inilah, saudara, karena serupa dan segambar, maka sifat kita harus memancarkan sifat kasih Allah itu, yaitu apa? Kasih. Allah menciptakan manusia di muka bumi ini untuk memancarkan cinta kasih Allah supaya manusia boleh mengusahakan bumi, dikuasai semuanya itu, dan manusia harus mengusahakan dan mengasihi apa yang ada di dalam muka bumi ini. Pertanyaannya sekarang, kenapa kok ada orang yang jahat? Nah, kan gitu. Tapi bahwa pada dasarnya, pada kenyataannya, ada manusia-manusia jahat. Ada orang-orang yang berbuat kejahatan, membunuh, menipu, dan lain sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi? Maka kita akan masuk di dalam sejarah kejatuhan manusia. Saya ceritakan aja di sini. Ketika Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengannya, Allah rindu bahwa manusia ini memancarkan sifat kasih Allah kepada alam semesta beserta dengan isinya. Tapi ingat, Allah menciptakan manusia serupa dan segambar bukan hanya cuma belas kasihan saja yang diberikan. Allah itu juga memiliki kehendak bebas. Lah kehendak bebas ini pula lah yang turun dalam kehidupan manusia, yang akhirnya diwarisi oleh manusia itu, yaitu Adam dan Hawa. Lah kehendak bebas inilah yang nantinya membawa manusia di dalam cobaan. Gantian ya, di dalam cobaan. Apa itu? Ternyata di muka bumi ini, di alam semesta itu ada iblis yang dilambangkan sebagai ular. Nah, ular berusaha untuk menipu manusia, memperdayai manusia. Firman Tuhan kepada manusia, seluruh makanan di muka bumi ini boleh kamu makan buahnya. Tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini boleh kamu makan buahnya. Hanya satu yang tidak boleh, yaitu buah berpengetahuan jahat dan
Allah keduanya. Ketika kau memakainya, kau akan binasa. Iblis datang kepada manusia dan berusaha untuk menipu manusia. Iblis datang dan mengatakan, ini yang namanya cobaan, dicobai. Manusia tidak boleh keinginan sendiri. Nah, dia datang kepada Hawa. Tentunya Allah berfirman kepadamu bahwa seluruh tanaman di muka bumi ini tidak boleh kamu makan buahnya, bukan? Nah, diputar balik kan itu kan? Allah mengatakan boleh kamu makan semuanya, hanya satu, yaitu buah berpengetahuan jahat dan buruk ini. Tetapi iblis memutar balik. Akhirnya apa? Si Hawa terpancing dan tuh. Nah, Hawa ngomong nih sama iblis, oh enggak, Tuhan Allah itu loh berkata bahwa seluruh buah-buahan di taman tapi boleh kami makan buahnya. Hanya satu yang tidak boleh. Nah itu buah berpengetahuan jahat dan baik. Nah iblis bekerja. Kan masa tuh dalam jebakannya iblis. Sekali-kali kamu nggak akan mati loh. Ketika kamu makan buah ini, kamu akan hidup seperti Allah. Kamu akan menjadi seperti Allah. Nah ini adalah dasar kejatuhan daripada iblis. Si malaikat itu, si Lucifer itu. Ketika dia ingin menyamai yang maha tinggi, dia berkata, aku ingin duduk di tempat-tempat pertemuan yang maha tinggi. Aku ingin menyamai yang maha tinggi. Seketika itu juga dia dibuang. Ya. Yang secara budaya, iblis itu disebut sebagai Lucifer. Sebenarnya Lucifer itu bukan iblis. Dia itu malaikat yang jatuh ke bumi. Lucifer itu artinya si penyandang terang. Nanti Bapak Ibu Saudara kalau, tapi ini cerita, suatu saat kalau ada betul mengatakan bahwa Yesus itu sang bintang timur, itu juga Lucifer artinya, sang penyandang terang. Jadi Lucifer itu bukan iblis ya, tetapi secara budaya orang mengatakan itu, oke lah. Jadi itu adalah bintang timur yang jatuh. Makanya firman Tuhan dalam kitab Wahyu mengatakan, bintang timur, engkau yang terindah dari segala yang ada di surga, engkau telah jatuh dan semarakmu telah hancur. Yesus juga sama, dia adalah bintang timur sang terang itu sendiri. Ya. Tetapi yang dimaksud di sini saya kembali lagi kepada firman Tuhan. Nanti kalau suatu saat dengar saya kok ada yang itu bukan sesat beritanya. Lalu ada Romo yang namanya Lucifer. Karena waktu saya ngomong, Romo itu namanya Lucifer. Memang kenapa Lucifer? Nah, seperti iblis saja bukan. Itu sang penyandang terang artinya. Ada Romo yang namanya Lucifer. Sepertinya ekstrim gitu nama itu ya. Tapi hari ini kita akan mengubah pola pikir dan pandang kita. Kembali lagi. Nah iblis berusaha untuk mencobai manusia dan ternyata manusia itu jatuh. Dia memakan buah itu dan akhirnya dia jatuh di dalam dosa. Nah di dalam dosa inilah, saudara, ketika manusia mengenal dosa inilah, maka terjadi yang namanya berbagai macam bentuk kejahatan. Salah satunya apa? Pembunuhan. Waktu pertama kali anaknya Adam dan Hawa itu, ketika mereka bersama-sama mempersembahkan korban kepada Allah, siapa dia? Kain dan Habel. Ketika Kain dan Habel mempersembahkan korban syukur dan pujian itu, tiba-tiba kakaknya tidak diterima, dia marah, maka dibunuhnya adiknya itu. Disitulah terjadi yang namanya pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Ya kan? Pada mulanya Allah menciptakan manusia supaya manusia itu memiliki sifat kasih Allah, yaitu apa? Kasih. Tetapi kenapa ada pelanggaran ini dan sebagainya? Karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Dan ketika manusia itu telah jatuh di dalam dosa, seluruh keturunannya, termasuk Bapak Ibu Saudara saya, ini menyandang yang namanya dosa itu. Bukan menanggung dosa Adam ya, sudah saya sampaikan ya. Tetapi kita menanggung aibnya dosa itu. Maka Allah rindu karena kasihnya yang begitu luar biasa itu, manusia itu dikembalikan kepada citra yang semula, yaitu kasih. Hidup di dalam kebenaran itu, sehingga Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus itu datang ke dalam dunia untuk menjadi apa? Korban tebusan. Menebus Bapak Ibu Saudara dan saya, tujuannya mengembalikan manusia kepada citra yang semula. Karena Allah itu kasih dan dia tidak ingin bahwa ciptaannya yang sempurna ini nantinya semua akan binasa. Tetapi Allah ingin supaya ciptaannya itu kembali kepada citra yang semula, yaitu hidup karib dengan Allah. Luar biasa kan?
Nah, sifat kasih inilah yang Allah rindukan untuk Bapak Ibu Saudara kerjakan di muka bumi ini. Amin ya. Nah, maka kasih itu menjadi dasar utama dari kehidupan. Terlebih lagi di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Khususnya lagi bagi pelayan-pelayan Tuhan. Nah, ini harus ada kasih yang membesar kita. Amin. Nah, apa sih kasih itu? Kita sudah belajar tentang kasih, tetapi saya akan mengulik sedikit lagi tentang kasih ini. Jadi kita lihat, definisinya ini ya, bahwa kasih itu yang satu itu memiliki butir-butir. Coba kita buka itu. 1 Korintus pasal 13. Baca dari sini aja enak. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Nah, gini. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Selanjutnya, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Selanjutnya, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Terus, kasih itu sabar. Kasih itu apa? Ini definisi kasih. Terus, ia tidak cemburu. Terus, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Selanjutnya, ia tidak melakukan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pernah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Terus, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi bersuka cita karena kebenaran. Terus, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ayat yang ke-13. Kita lihat. Pasal 4. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Coba saya cek di sini ini. Ini ya. Jadi dari ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, ternyata yang paling besar itu kasih. Karena kasih itu tadi apa sifat? Allah. Manusia diciptakan seturut rupa dan gambar Allah. Maka manusia harus memiliki sifat apa? Kasih. Maka kasih ini adalah sesuatu yang paling besar. Sebab segala sesuatu iman, saudara, yang tadi mengatakan aku dapat memindahkan gunung, aku bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan orang mati pun dapat kamu bangkitkan. Tetapi jika kau tidak memiliki kasih, apa? No. Amin ya. Lalu pun harapan, kita senantiasa berharap supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan, dan suatu saat kita dapat berkumpul kembali bersama dengan Tuhan. Pengharapan ini akan hilang ketika Bapak Ibu Saudara sudah kembali bersama dengan Dia. Amin. Maka ketika kita berada di surga dengan Bapa kita, yang ada adalah kasih. Iman, pengharapan, kasih, dan yang paling besar adalah kasih. Maka sifat kasih ini yang tadi ada 13 butir di ayat yang keempat tadi, itu adalah definisi kasih yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan, khususnya hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan. Amin. Contoh kasih kita masih di dalamnya ya. Saya pernah berjanji untuk mengeksposisi suatu Injil Lukas pasal 15 tentang anak yang terhilang. Nah, ini bagian yang kedua. Yuk, Lukas pasal 15. Nah, ini akan menjadi cerita tentang anak yang hilang bagian yang kedua. Bagian yang pertama kemarin sudah saya sampaikan ya, tentang seorang anak itu, anak si bungsu itu ya. Saya cerita dulu, saya flashback dulu. Saya cerita kepada minggu yang lalu. Nah, ketika ada seorang bapak yang memiliki anak, 2 orang anak, si bungsu sama anak yang sulung. Si bungsu dengan yang sulung. Ternyata anak yang sulung ini adalah anak yang kurang ajar.
Anak yang ingin menerima harta warisan sebelum orang tuanya sakit dan mati. Dia mau ambil semua lah, mana harta warisanku? Aku udah gak mau lagi tinggal di tempat ini. Karena mungkin di rumah bapaknya itu, di situ dia banyak sekali aturan. Banyak sekali aturan, disuruh ini, itu, dan lain sebagainya, dia nggak mampu. Bisa ambil semuanya. Nah, ketika dia ambil semuanya itu, anak ini pergi menghabiskan seluruh harta milik yang telah diterima dari bapaknya itu untuk berfoya-foya, hidup di dalam kedagingan. Ya. Dan ketika suatu saat dia melarat, hartanya habis dan di negeri itu terjadi namanya bencana kelaparan, dia bekerja kepada seseorang peternak babi. Gitu ceritanya ya. Nah, ketika dia bekerja di peternak babi itu, dia ingin sekali mengisi perutnya kan, dia lapar kan, dengan ampas babi, ampas makannya babi. Tetapi dia dimarahi. Jangan itu makan itu babi, bukan untuk kamu. Ya. Akhirnya orang itu seolah-olah lebih rendah dari babi. Anak itu seolah-olah lebih, karena memang dosa itu apa ya? Kalau saya mengatakan itu adalah satu potongan yang begitu luar biasa. Makanya jangan main dengan dosa. Jangan kau hidup dalam kubangan dosa itu. Dosa itu sesuatu yang mengerikan. Dosa itu sesuatu yang menjijikkan. Kalau saya mengatakan, ketika kita hidup di dalam suatu kegelapan, kita nggak ngerti keadaan kita. Tapi kita hidup di dalam terang dan kita tahu kegelapan itu, kita akan jijik. Ternyata hidup itu seperti itu. Masalah apa yang begitu? Dan kita tidak akan mau kembali ke sana. Ya, anak ini menyadari bahwa kehidupannya begitu buruk. Dia lebih buruk daripada babi. Bahkan untuk memakan makanan babi itu dia tidak boleh. Dia teringat kepada orang tuanya yang kaya itu. Bagaimana aku harus mengajak kepada bapak? Sudah biarkanlah. Kalaupun aku tidak dianggap sebagai anak masalah, setidaknya aku menjadi hambanya. Mungkin dibeli. Ini pada zaman waktu itu sejarahnya, ya, konteks zaman itu, ketika orang itu sudah menjadi tidak punya apa-apa, dia akan menyerahkan diri untuk menjadi budak. Nah, budak itu jangan disamakan dengan di tempat kita, menjadi seorang asisten rumah tangga di sini. Itu lebih baiknya jangan mau membantu lah, itu kurang kasar. Asisten rumah tangga. Sini masih dihormati, asisten rumah tangga. Dihargai, bahkan bisa dijadikan keluarga. Tetapi budak itu enggak. Budak itu kalau tuanya ingin dia itu sudah nggak berguna, diburu, mati dia. Tidak ada hukum lagi dia. Tidak ada kekuatan hukum yang bisa menyelamatkan dia, karena dia sudah menjual dirinya. Lah anak ini karena dosanya begitu luar biasa, dia ingin kembali kepada bapaknya. Sudah, biarkan aku menjadi budak aja. Budak daripada bapakku. Kalaupun memang ayahku tidak mau menerima aku, biarkan aku menjadi budak. Ini artinya pertobatan begitu luar biasa yang dipenuhi dengan penyesalan di dalam hati. Nah, singkat cerita, dia pulang. Sebelum dia sampai dari jauh, bapaknya sudah menunggu. Ya, bapaknya sudah menunggu dia sejak lama. Ternyata bapaknya itu yang penuh dengan belas kasihan menunggu anaknya yang terhilang itu. Di mana anak saya? Bagaimana keadaannya? Karena dia itu adalah seorang bapak yang begitu luar biasa, kaya raya di negerinya pada saat itu. Mungkin dia sudah dengar cerita anaknya. Anakku di sana gini, ini, itu, dan sebagainya. Bapaknya rindu untuk teman, pulang lagi. Ternyata dari jauh dia lihat anaknya, tongkat nyamping itu, gitu. Dia sambut anaknya, dia peluk, dia cium. Akhirnya anak itu boleh kembali bersama kita. Amin. Ternyata kita masuk di dalam anak yang sungguh, ya. Ini yang kedua, ya. Ini bab yang kedua. Yuk kita masuk, ya. Saya akan bacakan Lukas pasal 15. Ayat yang ke-25. Tadi sudah saya sebutkan dengan berbicara, menyampaikannya dengan bercerita dengan 15. Lukas pasal 15 ayat yang ke-25. Ya, saya tampilkan. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara, saya masih menunggu. Oke, baik. Lukas pasal 15 ayat 25. Tetapi setelah anaknya tadi pulang, adiknya pulang itu, ya kan, bapaknya membuat pesta, ini itu dan sebagainya, tiba-tiba ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian.
Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Yuk kita akan lihat sekarang. Jadi jangan cuma melihat anak yang terhilang aja. Kita lihat kakaknya dulu. Kakaknya gimana sih? Kan ini banyak orang yang menceritakan Lukas pasal 15 tentang anak yang terhilang. Anak yang terhilang, anak yang terhilang. Nah, kita akan lihat kakaknya, sifatnya itu bagaimana. Ini terbalik. Saya akan, karena ini bercerita tentang perumpamaan, Tuhan Yesus menceritakan dalam sebuah bentuk perumpamaan, maka saya akan menjelaskan terkait dengan orang-orang di dalamnya. Jadi Bapa di sini itu menggambarkan sebagai Bapa di surga yang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan pengampunan. Dan dua orang anak ini, saudara, di masanya Yesus pada saat itu ya, di masanya Yesus dulu, ini berbicara tentang orang Israel dan orang di luar Israel. Jadi ada orang-orang Israel itu disebut sebagai anak yang sulung tadi, dan anak-anak di luar Israel ini mungkin anak yang khusyuk, ya kan? Di luar daripada konteks keselamatan, ya. Makanya mereka disebut goyim. Bapak Ibu Saudara dan saya tempat ini di luar daripada Israel itu namanya orang-orang goyim. Kalau orang Yahudi ngomong, itu orang goyim, orang yang di luar dari keselamatan. Nah, dua orang anak ini melambangkan sifat. Yang satu, ya kan, orang Israel tadi yang benar-benar Allah rindu untuk mengumpulkan mereka untuk diselamatkan, dan yang lainnya yang sulung tadi adalah anak-anak di luarnya. Nah, kalau ditarik pada zaman ini, nah, kita masuk sekarang ini. Di zaman sekarang. Ini bergambaran tentang siapa anak-anak ini. Jadi, saudara, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi orang yang percaya, sudah menjadi orang Kristen, ternyata di dalam orang Kristen itu ada dua sifat manusia. Yang satu, anak sulung, yang senantiasa berada di gereja, yang senantiasa berada di dalam pelayanan, hidupnya yang penuh pelayanan. Aku bersama dengan Bapak, apapun yang diinginkan Bapak aku kerjakan. Yang satu, orang Kristen berandalan. Kristen, tetapi kehidupannya melambangkan yang namanya keduniawian. KTP-nya Kristen, tetapi suka mabuk-mabukan. KTP-nya Kristen, tetapi suka judi. KTP-nya Kristen, suka main kebab dan sebagainya. Artinya orang Kristen yang hidup di dalam kedagingan. Nah, tetapi orang Kristen yang hidup di dalam kedagingan ini dilambangkan sebagai anak yang menyusul lagi. Ya. Nah, sekarang kita tahu polanya itu. Bapa melambangkan sebagai Bapa surga, dan dua anaknya ini berbicara tentang orang Kristen dengan dua sifat yang berbeda. Tetapi anak yang sulung itu tadi, saudara, yang bungsu tadi, dia bertobat, dia menyerahkan hidup kepada Bapaknya. Ada pertobatan di dalamnya, dan Allah ikut menyambut dia. Sekarang anak yang sulung. Anak yang sulung ini ternyata tidak memiliki kasih di dalam kehidupan. Walaupun dia suka pelayanan, walaupun dia terus hidup di dalam gereja, setiap kali ada apapun dalam kegiatan-kegiatan gereja dia selalu ada. Seolah-olah ini keren. Waduh, kegiatan ini ada, kegiatan itu ada. Pokoknya yang bersifat kerohanian tentang gereja dia selalu ada. Bahkan di dalam pelayanan dia diutus sana sini dan sebagainya dia ada. Dia tidak melanggar perintah Bapaknya.
Artinya dia tidak melanggar firman Tuhan. Tetapi seperti yang terus dalam 1 Korintus tadi, bahwa kasih itu adalah dasar daripada segala sesuatu. Dia tidak memiliki kasih. Yuk kita kupas sekarang. Benar nggak sih dia tidak memiliki kasih? Berikut ayatnya, ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Artinya apa ini? Anak sulungnya berada di ladang. Artinya dia sedang bekerja. Kalau kita tarik dalam konteks masa kini, anak ini sudah pelayanan di mana-mana. Aku sudah pergi ke ladang Tuhan, membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manusia. Tapi memang dia beserta dengan kami. Tapi dia tidak memiliki kasih. Betapa pentingnya kasih. Dia berada di ladang, tetapi ketika dia mendengar bahwa di rumah lagi sekali ada apa itu? Ya kan? Ternyata adiknya itu pulang. Coba kita lihat lagi ayat 25. Dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semua itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, perhatikan ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Artinya apa ini Pak? Gitu. Jadi seorang hamba Tuhan yang hidupnya senantiasa benar di hadapan Tuhan, terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dekat dia dengan Bapa loh, saudara. Dan dia pelayanan ke sana kemari. Tetapi ketika dia melihat ada seorang yang baru bertobat, lalu dia dipercayakan ini, itu dan sebagainya, dia marah. Dia baru bertobat, tiba-tiba sudah diberkati ini, itu dan sebagainya. Sudah dikasihkan pakaian yang bagus pula. Sementara aku sudah bertahun-tahun pelayanan. Aku sudah bertahun-tahun berada dalam rumah Tuhan. Apa yang aku dapat hari ini? Gitu. Ini kalau tarik di konteks saat ini. Aku gak mendapatkan apa. Begitu. Kalau dia marah, dia gak mau masuk. Ada hamba Tuhan yang akhirnya apa? Jealous, cemburu istilahnya. Cemburu. Terus akhirnya dia gak mau ke gereja. Luar biasa itu. Ini firman Tuhan. Dia tidak mau masuk rumah. Udah, gak gereja-gerejuan, gak pelayan-pelayanan. Ternyata adik yang kurang ajar itu aja pasti diterima. Biarkan aku jatuh juga di situ. Itu kira-kira. Aku akan hidup seperti orang dunia aja. Kamu coba Tuhan. Ingat ya. Lah, anak sulung ini marah. Artinya dia tidak memiliki kasih. Coba 1 Korintus tadi pasal yang ke-13 ya. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat tadi. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu apa? Murah hati. Ia tidak terburu. Kira-kira kalau Bapak Ibu Saudara membaca konteks tadi di anak sulung itu, dia punya ini enggak? Sabar punya enggak dia? Hah? Sabar punya enggak? Enggak ada. Dia enggak sabar dengan itu semua. Marah dia kan gitu. Kasih itu apa? Murah hati. Dia punya enggak kemurahan hati? Enggak punya. Karena dia ingin adiknya itu sudah matikan aja dia. Biarkan aja. Tapi kalau dia murah hati, tentu dia akan sampai adik dia. Karena itu adiknya. Ya kan? Sebagai seorang saudara, sakit darah apalagi. Dia akan rangkul adiknya, dia akan cium. Sama seperti dia melakukan seperti bapaknya itu. Kalau dia punya ini semua. Ia tidak apa? Cemburu. Punya enggak ini dia? Punya cemburu. Dia cemburu sama adiknya. Yang tadi pulang, sudah jahat, melakukan ini itu, bisa muncul bapakku. Bisa Pak? Ia tidak memegang, kita akan lihat ini, memegang di sombong. Coba, yuk. Ayat selanjutnya ya. Maka kasih itu adalah dasar atau landasan daripada kehidupan anak Tuhan, khususnya pelayan-pelayan Tuhan. Ingat, kasih. Kasih, dan kasih. Dan saya terus menyampaikan ini. Walaupun iblis tidak tinggal diam di sana. Dan saya hari ini saya ingin berkata, kami siap untuk menghadapi badai. Amin. Bersama dengan Bapa, kami yakin bahwa kami menang. Amin.
Amin. Dalam pergaulan semacam apapun kami akan melakukan yang namanya pergumulan kan. Supaya iman kami boleh muncul sebagai iman-iman yang sempurna di hadapan Bapa. Amin ya. Dan kasih ini akan terus saya sampaikan. Ayat berikutnya, coba. Ayat ke-29. Tetapi ia ayat ke-28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku telah melayani Bapa. Nah, ini berarti kan ya. Sama kan seperti tadi, aku udah lama, bertahun-tahun aku pelayanan, aku sudah ini, itu dan sebagainya. Tapi kok tiba-tiba ada baru bertobat loh ini. Orang yang telah hidupnya hidup dengan kedagingan itu, loh dia dipercaya ini itu. Kok bisa? Kok bisa dia marah dia? Ayat 29. Tetapi yang menjawab ayahnya katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Perhatikan, berarti orang ini benar-benar menuruti firman Tuhan. Kedagingan benar-benar di aku tidak pernah melanggar perintah Bapa. Apapun yang Bapa perintahkan aku kerjakan. Itu tadi ya. Belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Dalam tanda kutip, artinya dia punya motivasi lain di dalam pelayanannya. Ini hati-hati. Ya? Anak Tuhan, khususnya pelayan-pelayan Tuhan. Motivasi dalam pelayananmu itu harus benar-benar murni di hadapan Tuhan. Amin. Harus benar-benar murni masuk di dalam pelayanan. Tetapi ketika motivasimu yang ada di ayat 29 ini, mana dia? Belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi ayat kecil, belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Jadi dia ingin pelayanannya itu benar-benar dihargai oleh Bapaknya. Berikan yang berkat dong. Jadi ada motivasi di dalamnya. Motivasi yang tidak baik. Makanya hati-hati kalau ada doktrin-doktrin daripada pengajaran di luar sana itu tentang doktrin berkat itu loh. Melayani Tuhan, tahu pasti akan diberkati. Nah ini berbahaya. Karena apa? Arahnya ke sana. Melayani Tuhan diberkati. Diberkati secara jasmani berlimpah-limpah. Maka ketika engkau melihat anak Tuhan, ketika engkau melihat orang Kristen, ketika engkau melihat hamba Tuhan yang tidak kaya, perhatikan hidupnya. Ini doktrin kalau cerita di luar sana, di sini ada. Bahwa dia itu tidak diberkati karena dia hidupnya tidak benar di hadapan Allah. Loh, perhatikan. Ngeri loh. Doktrin berkat ini loh di luar sana itu. Akhirnya mengambil pujian dari Yabes. Padahal Yabes itu sama sekali tidak bercerita tentang itu loh. Ini bahaya kalau satu ayat dicontoh, terus habis itu dieksegese, terus disampaikan seenak hatinya tanpa melihat konteks. Ini bahaya. Akan menjadi yang namanya bidat, penyesatan. Akhirnya orang berbondong-bondongan, akan masuk di dompetku uang sekian, akan masuk itu apa? Ya kita akan diberkati oleh Tuhan dengan cara kita bekerja. Amin ya. Bukan terus kita membayangkan sesuatu yang enggak itu loh maksudnya. Aku sudah melayani Tuhan, aku pasti akan diberkati Tuhan. Nah ini berbahaya. Lalu ada pergi ke mall ya kan, nggak punya uang seteng istilahnya orang Jawa ini. Nggak punya uang istilah apapun, lalu dia datangi mobil itu akan jadi milik saya, jadi milik saya. Gak ada lah. Ini pendeta ngomong seperti itu. Dan dia gak tahu hidupannya setiap bulan dia makan aja susah. Lalu katakanlah terbeli lah ini ya, terbeli lah. Tiba-tiba dia memberkati. Lu gak bisa bayar pajak loh gitu kan. Itu akan menjadi masalah baru. Lah ini namanya pencobaan. Engkau dicobai oleh keinginan-keinginan sendiri. Lalu ngomong Tuhan, cobaanku terlalu berat. Ini mobilku saat ini belum bayar pajak. Mati nih kendaraanku. Lalu di luar sana ditangkap polisi. Mobilnya dikandangkan. Cobaanku terlalu berat. Tuhan cobaanku. Ya itu cobaanmu sendiri. Karena dengan keinginan-keinginan itu loh. Ini bahaya, hati-hati.
motivasi pelayananmu harus berdasarkan kasih. Amin. Dan ketika motivasi pelayananmu itu berdasarkan dengan kasih, maka itu jadi apa? Tuhan akan memberkati itu dengan caranya. Ini itu dia bekerja. Dan ketika bekerja itulah Tuhan nanti akan memberikan berkat-berkat kepada kita. Amin. Ya dengan cara seperti itu. Lalu pergi ke perumahan juga seperti itu didoakan. Boleh kita berdoa minta ini itu dan sebagainya buat Tuhan. Tapi lakukan apa kehendak Bapa dulu. Dan sesuaikan dengan apa yang kita punya. Berpada itu namanya. Dan ketika itu semua sudah kita lakukan, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin ya. Berikutnya ayat yang ke-29, ayat yang ke-30. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, ini ada sifat kecemburuan. Ayat 30 ini 1 Korintus tadi. Coba ayat 13, pasal 13 ayat yang keempat. Ini saudara. 1 Korintus pasal 13 tadi, kita akan terus kita tahu itu ya, korelasinya itu apa sih, bentuknya apa, dan nyambung nggak itu gitu. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat tadi. Kita kembali lagi ke situ. Error. Siap. Akan bacakan dari sini. 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegang diri dan tidak sombong. Nah ini tadi di pasal yang ke-13 ayat yang keempat ini ternyata anak sulung itu tidak memiliki kesabaran, dia tidak memiliki kemurahan hatian, dan dia memiliki satu kecemburuan dalam kehidupannya, saudara. Ia tidak memegang diri, tetapi anak sulung ini sombong, memiliki kesombongan dalam diri. Aku sudah melayani kau bertahun-tahun, aku tidak melakukan ini itu dan sebagainya, dan apa yang kau perintahkan aku lakukan. Nah, ini kesombongan rohani. Aku sudah seperti ini, aku sudah pelayanan kok. Aku sudah, loh kamu gak hormat sama aku. Nah ini kesombongan rohani, hati-hati. Yang disebut sebagai seorang hamba itu harus dibawa. Yang disebut sebagai pelayan itu dia melayani. Artinya apa? Bahwa setiap orang yang dia temui itu dianggap sebagai seorang raja. Dan orang itu adalah satu ikon di mana harus diselamatkan. Dengan cara bagaimana? Merendahkan diri di dalam Bapa. Untuk mengangkat orang ini supaya orang ini yang jatuh dalam dosa itu hidup kembali dengan Allah. Itu pelayan, itu hamba. Tapi kalau ada seorang pelayan dan hamba yang ingin dihormati, ingin diterima, saya ini hamba Tuhan, saya ini pelayan Tuhan, kurang ajar kamu ngomong sama saya. Ini berbahaya. Ini bentuk kesombongan rohani. Apa gak gampang? Ketika kita banyak hambanya Allah. Ketika kami berada dalam suatu perkumpulan dengan Tuhan, kalau gembala sendiri sudah saksinya, kami lebih juga. Ada banyak hal membantu seperti itu. Bahkan tukaran, bukan saudara. Karena ingin memperebutkan dirinya yang paling hebat. Aku ini apa itu? Gegeran. Dalam hati saya kok gak jotos-jotos saja. Saya tunggu itu aja, ayo dibunuh jatah malah ini. Loh, ada yang seperti itu, hamba Tuhan. Nulis dodo. Jadi jangan Bapak Ibu kira ketika ada satu perkumpulan hamba Tuhan, di situ kumpul orang-orang suci, orang-orang yang baik, enggak. Dalam nama Tuhan Yesus, sifat-sifat di sana kita akan lihat. Oh begini ternyata. Tetapi ini menjadi satu pembelajaran. Artinya apa? Bahwa itu memang sengaja Allah perlihatkan kepada kita supaya kita itu bisa menekan diri. Oh ternyata ada hal seperti ini. Tuhan, saya mohon untuk aku menjadi hamba-Mu yang benar-benar setia kepadamu. Amin. Yang memiliki kriteria sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan. Nah ini kadang-kadang menjadi pembelajaran buat kita, mendewasakan yang masih muda-muda gitu. Wah ada hamba Tuhan sendiri seperti itu. Nah yang masih muda ini belajar. Oh berarti aku jangan sampai seperti itu. Amin ya. Tuhan sengaja lihatkan gitu ya. Jadi ada kesombongan rohani di dalamnya, kan? Ia tidak memegang diri anak sulung tadi, dia mengatakan bahwa aku sudah ini itu dan sebagainya Tuhan.
dan tidak sombong. Dan dia mengatakan seperti apa tadi? Adikku itu, ya kan, yang hidupnya berfoya-foya ini dan sebagainya, engkau sambut dia sementara aku, gitu. Akunya lagi kan, yang sudah melayani engkau bertahun-tahun tidak pernah engkau berikan yang namanya lembu untuk disembelih, untuk aku dapat bersenang-senang dengan temanku. Motivasinya sudah keliru, kesombongan ada, kerendahan hati tidak ada, yang namanya penguasaan diri juga tidak ada, sombong dan lemah. Ternyata kasih ini sekali lagi, kalau kita tarik kembali dalam pelayanan kita di tempat ini dan dimanapun kita berada sebagai seorang Tuhan, anak Tuhan dan pelayan Tuhan, kasih ini adalah dasar dari segala sesuatu dalam kehidupan kita, termasuk salah satunya dalam pelayanan. Amin. Maka butir-butir kasih ini jangan sampai hilang dalam hatimu. Tanamkan ini di dalam loh hatimu. Jadikan ini kalung di dalam lehermu, supaya engkau terus ingat bahwa kasih itu memiliki butir-butir di dalamnya. Bahwa kasih itu harus sabar, kasih itu harus murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegang diri, ia tidak sombong. Terus selanjutnya ada kelima, ya. Ia tidak melakukan tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Anak sulung tadi pemarah ya dia? Marah. Terus dia cari gak kesalahan orang lain? Cari dia kesalahan adiknya. Loh, dia sudah hidup di dalam kedagingan berfoya-foya ini dan sebagainya. Dia mencari kesalahan-kesalahan itu. Nah ini kalau saya lihat, maaf ini ya, saya bercerita tentang keluarga kami. Ketika ini ada, ini jauh daripada kehidupan keluarga kami. Kami yang dalam satu keluarga 12 bersaudara itu, ketika ada kesalahan daripada adik kami atau kakak kami tidak langsung menjustice mereka ataupun menceritakan itu kepada bapak kami. Kami terus simpan itu bersama-sama, saling menjaga rahasia kepada orang tua kami. Karena bapak kami itu apa ya istilahnya, keras pengajarannya. Dia kalau ngajar benar, nggak dengan tangan, dia pakai tangan. Karena bapak kami itu punya bengkel, ya. Dia ada yang namanya remnya sepeda itu, nggak tahu, kayak rem sepeda itu dari kawat itu, yang dilapisi dengan apa? Ban itu ya, itu disebutkan benar-benar. Kalau perlu ban itu disikat. Nah, maka kami sebagai anak-anaknya ketika ada adik kami saling menutupi satu sama lain supaya kami itu jangan dipukul. Jangan sampai adik kami dipukul. Nah ini beda. Kok ada keluarga seperti ini? Kok ada sifat seorang kakak seperti ini gitu loh? Loh adiknya sudah dimaafkan sama bapaknya, dia nggak mau gitu loh. Dia marah. Padahal kalau dia sebagai seorang kakak, ketika dia melihat adiknya kembali karena dia telah terhilang, dia harusnya memiliki hati yang sama seperti bapaknya itu. Dia akan merangkul adiknya itu, dia akan cium, karena ini adalah adik saudaraku. Aku nggak ingin dia hilang. Ayo pulang gitu loh. Tetapi ternyata, saudara, sang anak sulung itu tidak memiliki hati seorang bapak. Dia tidak memiliki hati yang sama dengan bapaknya. Sehingga motivasi pelayanannya itu semuanya adalah motivasi-motivasi yang sama. Dia tidak memiliki kasih di dalam kehidupannya. Sehingga ketika adiknya dia kembali, dia tidak mau untuk menerima adiknya itu. Tidak biarkan buang aja gitu. Gak berguna. Ini bahaya. Dalam kehidupan anak-anak Tuhan, khususnya pelayanan Tuhan, kasih harus menjadi dasar yang utama dalam kehidupan kita. Amin. Bagi setiap jemaat Tuhan tempat ini juga sama. Gak boleh ada yang namanya cemburu satu sama lain. Loh, ini kok bisa ini itu dan sebagainya. Harus termotivasi. Oh, itu juga bisa dong. Jangan cemburu. Kok bisa dia seperti itu dan sebagainya. Wajar jangan ini berbahaya. Tetapi kalau itu dibuat motivasi, dia bisa, pasti saya bisa. Nah ini sehat. Amin ya. Tapi kalau motivasinya dia marah, dia bisa ini itu dan sebagainya, lalu dia marah, akan timbul akar pahit dalam hatinya. Dan ketika akar pahit itu timbul dalam hatinya, akan timbul yang namanya apa? Kejahatan. Ketika kejahatan itu dibuai, firman Tuhan mengatakan apa? Dia akan menimbulkan
mau. Dosa itu kalau sudah dibuai, dia akan menimbulkan maut. Dan ini berbahaya, menjadi kutuk dalam kehidupan anak Tuhan. Maka kita hindari. Amin. Berikutnya, ayat yang ke ayat yang berapa tadi? Lukas pasal yang ke-15, kita sudah masuk berapa tadi? Ayat yang ke-30. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambur itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Perhatikan kata-kata bapaknya itu keren, indah. Engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan telah didapatkan kembali. Jadi kalau motivasimu itu adalah apa? Motivasi pelayananmu itu adalah surga. Motivasi pelayananmu itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Maka engkau tidak akan ingin apa-apa lagi. Amin. Karena apa? Engkau sudah ada tinggal di dalamnya. Gitu. Dan ketika motivasimu seperti itu, entah itu ada di sana orang ini, itu kita tidak harus loh dengan semua. Amin. Yang penting saya maju bersama dengan Bapa. Dan terlebih lagi, ketika kita melihat saudara-saudara kita berhasil, saudara-saudara kita dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, orang yang motivasi seperti ini tadi, kamu sudah ada bersama-sama dengan aku. Apa yang menjadi milikku, bapaknya tadi, itu sudah menjadi milikmu. Maka orang yang memiliki seperti itu, Bapak saudara, dia akan bersuka cita ketika melihat saudaranya itu berhasil. Amin. Bukan cemburu. Amin ya. Loh, dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Baru saja dia bertobat, kok tiba-tiba sudah dipercaya jadi ini itu. Wah, tak benar ini. Nah, ini berbahaya. Tetapi kalau orang memiliki sifat seperti tadi, aku sudah bersama dengan Bapa. Apa yang menjadi milik Bapa sudah menjadi milik itu. Maka dia akan bersuka cita ketika saudaranya itu berhasil. Amin. Itu yang harus dimiliki orang Tuhan. Hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan harus senang melihat itu semua. Tidak cemburu. Amin ya. Lihat kehidupan hamba Tuhan yang baru saja bertobat, sudah dipercaya ini itu dan sebagainya. Kita harus bersuka cita. Tuhan, saudaraku ini saat ini sudah menjadi seperti ini. Itu karena Tuhan. Amin. Nah, makanya kan ini satu kata kunci saya akan berikan kepada saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya sudah memiliki kasih karunia itu, ya kan? Menerima Bapa itu dalam kehidupan kita, dan kita sudah tinggal di dalam Dia, kita sudah tidak akan ingin apa-apa lagi. Yang kita inginkan satu, menyenangkan hati Bapa. Amin. Terus menyenangkan hati Bapa. Apa sih yang disenangkan hati Bapa? Menurut perikop firman Tuhan ini, anak yang terhilang, Bapa itu senang. Kalau ada anak yang terhilang itu dikembalikan lagi, dan dia hidup bersekutu dengan Bapa lagi. Amin. Artinya apa? Tarik jiwa-jiwa di luar sana untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika mereka sudah kita tarik dan dia sudah dipercaya dalam pelayanan, kita akan selalu bersuka cita bersama dengan dia. Amin. Inilah rekan sejawat Allah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau Allah Bapa itu bersama dengan kita, kita sudah tidak ingin apa-apa lagi. Yang penting aku maju melakukan perintah Tuhan dan aku menyenangkan hati Bapa. Disitulah nanti Bapak Ibu Saudara dan saya akan diberkati secara jasmani dan rohani. Amin ya. Nah, saya rasa itu firman Tuhan yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan aminkan ya. Tuhan mau menyenangkan.
berdoa buat pengetahuan firman Tuhan pada siang hari. Ibu Gembala, Ibu Esther. Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman yang sudah kami dengar Bapa, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa, dan kami boleh mengerti akan firman-Mu Bapa. Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi firman-Mu, berkati hamba-Mu Bapa, dari mulai pelayanannya, keluarganya, pekerjaannya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Diberkati firman Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan puji-puji. Kita akan pujikan langit dan bumi.